Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran kimia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi kalian kemarin sudah belajar tentang sudah berkenalan dengan senyawa hidrokarbon itu apa. Hari ini kita belajar penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi penggolongan senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh. Ini di modul yang dibagikan pada pertemuan pertama itu ada kegiatan pada kegiatan pembelajaran 2 itu ada penggolongan senyawa hidrokarbon. Kalian buka nanti kalian baca. Dan ini ada penggolongan senyawa hidrokarbon itu sebenarnya dia dikelompokkan menjadi dua macam senyawa, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang ikatan atom C-nya itu tunggal semua. Kalau yang tidak jenuh, dia punya ikatan rangkap, baik itu rangkap 1 maupun rangkap 2, rangkap 2 maupun rangkap 3. Jadi itu untuk hidrokarbon tak jenuh ya. Untuk hidrokarbon yang ikatan tunggal, mempunyai ikatan tunggal, kita sebut sebagai alkana. Untuk hidrokarbon senyawa tak jenuh ikatan rangkap 2 namanya alkena, hidrokarbon rangkap 3 alkuna. Ya, ini kita lihat di sini gambarnya. Jadi ini adalah, kalian lihat, ini adalah gambar dari senyawa hidrokarbon yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini getah karet, ini mengandung namanya getah perca, itu berasal dari merupakan golongan alkena. Kemudian kalau ini gas melon LPG itu golongan alkana. Kemudian yang ini las itu ya, las untuk menyambung besi itu mengandung golongan senyawa alkuna ya. Kemudian kita lihat kalau gas butana itu punya ini ya, punya rumus struktur gas butana seperti ini, kalian bisa lihat di gambar. Kemudian contoh lain misalnya di sini adalah bensin, itu punya struktur yang isoktana itu ya. Gambar strukturnya seperti ini, bisa kalian lihat di layar. Untuk yang gambar 3 itu kenapa dinamakan butana, kemudian yang gambar 2 kenapa dinamakan isoktana atau 2,4 trimetil pentana ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini akan kita pelajari hari ini. Alkana ya. Alkana punya rumus umum CnH2n+2. Jadi kalau jumlah C-nya atau N-nya 1, berarti hanya ya 2 kali 1 plus 2. 2 kali 1 2 ya, ditambah 2 4, berarti hanya 4. Kalau C-nya 1 hanya 4, berarti CH4. Seperti ini contohnya, CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Itu adalah contoh alkana. Kemudian deret homolog alkana, ini hafalkan ya. Jadi kalau C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 etana, dan seterusnya. Ini harus dihafalkan. Kenapa? Karena untuk belajar tata nama kita harus dasarnya ini, deret homolog alkana. Jadi untuk yang alkena alkuna nanti akan sama, tinggal ganti akhirannya saja. Jadi ini kalian
harus hafalkan. Kemudian untuk tata nama alkana menurut IUPAC itu aturannya yang pertama adalah tentukan rantai induk atau rantai utama. Rantai induk adalah rantai yang atom C-nya paling panjang. Perhatikan di sini contohnya, ini ada alkana bercabang ya. Kemudian kita tentukan dulu induknya. Induk adalah rantai utama yang atom C-nya paling panjang. Jadi kita pilih paling panjang yang mana. Kalau dari ujung kiri kemudian ke atas itu jumlah C-nya hanya 4. Tapi kalau kita lurus saja dari kiri ke kanan itu jumlah C-nya 6. Berarti kita pilih yang Ibu kasih tanda biru hijau ini ya. Itu adalah rantai induknya. Kemudian jangan lupa setelah itu kita kasih nomor. Jadi rantai utamanya diberi nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Kalau di sini cabangnya kita pilih, berarti cabangnya yang ada di atas ini C ya. Berarti kita kasih nomornya karena C-nya di tengah-tengah, nah cabangnya di tengah, berarti kita bisa pilih dari ujung kiri ataupun ujung kanan, sama aja. Untuk yang di sini Ibu milihnya dari ujung kiri, mulai dari ujung kiri ya. Seperti itu, C1, C2, C3, C4, C5, C6 seperti itu. Kemudian urutan pemberian nama. Jadi ada aturannya, urutan pemberian namanya adalah nomor cabangnya terlebih dahulu, kemudian nama cabangnya atau gugus alkilnya, kemudian nama rantai induk yaitu alkananya. Jadi kalau dalam hal ini di sini kita punya rantai cabang di atom C nomor 3. Jadi kita kasih nomor 3. Kemudian cabangnya ini adalah karena C-nya 1 namanya metil. Kemudian di sini C-nya berapa? Induknya C-nya 6. Jadi kita lihat di sini kalau C6 itu namanya heksana. Berarti namanya adalah 3 metil heksana. Ya. Ini dulu. Ini penjelasan satu persatunya. Untuk pemilihan rantai induk misalnya ada pilihan A sama B. Perhatikan yang dikasih tanda merah itu adalah tulisan merah, itu warna merah itu adalah rantai induknya. Untuk A ini milihnya seperti ini, yang B lurus seperti ini ya. Kita hitung jumlah atom C-nya. Ini sama ya, jumlah C-nya antara A sama B itu sama. Cuman pemilihan rantai induknya berbeda, ya kan? Kalian perhatikan di sini yang A kita pilih seperti ini, jumlah C-nya 6. Ya. Kita bisa temukan jumlah C-nya 6 ini, yang B C-nya 5. Dari A dan B di sini sesuai dengan aturannya bahwa kita harus memilih rantai induk yang jumlah atom C-nya lebih banyak, lebih panjang, maka kita pilih yang mana? Yang struktur yang A gitu ya. Ya, kemudian untuk penomoran rantai induk. Penomoran rantai induk tadi ini ada contohnya. Jadi misalkan kita punya penomoran menurut yang A sama yang B. Yang benar mana antara A sama B? Kita perhatikan kalau A nomor satunya dimulai dari bawah di sini, kalau yang B dimulai dari ujung sebelah kanan. Ya. Di mana yang benar? Mana yang benar, A atau B? Ternyata yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena kalau untuk penomoran rantai induk itu harus dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang dilingkari di sini itu adalah cabangnya. Kalau yang A itu cabangnya ada di atom C nomor 3, sedangkan yang B ada di atom C nomor 4. Jadi kita harus pilih yang ini, yang A, karena A itu paling dekat dengan atom C, cabang ya. Nomor atomnya paling kecil, ini nomor 3, di sini nomor 4. Berarti kita pilih yang penomoran yang benar adalah yang A. Seperti itu.
Nah, ini lanjut. Nama dan struktur gugus alkil yang sering dijumpai. Gugus alkil itu adalah nama cabang ya. Nama cabang alkana, alkuna. Jadi disebut sebagai alkil. Alkil itu adalah atom C yang kehilangan satu atom hanya. Contohnya misalnya di sini CH3. Kita perhatikan CH3 C-nya berapa jumlahnya? C-nya jumlahnya 1. Kalau alkana itu namanya adalah metana, tapi karena dia gugus alkil namanya bukan metana tapi metil. Kemudian untuk yang C-nya 2 namanya etil, C-nya 3 propil dan seterusnya. Ini isopropil. Ini adalah sebutan lain ya. Ini harus dihafalkan. Ini isobutil. Seperti ini, tersier butil ini. Kemudian kalian lihat di sini penulisan nama untuk alkana bercabang bagaimana? Penamaan untuk alkana bercabang itu kita urutkan nomor letak rantai cabangnya, nama rantai cabang, kemudian nama rantai induknya. Nomor letak rantai cabangnya kalau di sini dia ada di atom C nomor 3. Jadi namanya 3, nomornya 3 ya. Kemudian nama cabangnya itu adalah metil. Jadi 3 metil. Kemudian rantai induknya ini C-nya sebanyak 6. Maka namanya heksana. Jadi nama struktur di atas adalah 3 metil heksana.